Selamat datang juga kepada Pak Camat, Pak Lurah dan juga jajaran pengurus SWI dan juga teman-teman wartawan. Saya diskusi kecil dengan Pak Heri, dengan Bu Eni tentang pemberdayaan terhadap masyarakat. Kebetulan saya pada tahun 2024 itu tergabung dalam kumpulan LSM Kota Depok. Kebetulan saya waktu itu ketuanya, mendampingi terkait dengan masyarakat di sekitar Setu. Waktu itu dapat pendanaan dari UNICEF. Selanjutnya terkait dengan pemberdayaan pada masyarakat, itu terlahir adalah dari lembaga saya di sekitar Pancoran Mas. Jadi waktu itu saya tinggal di wilayah RT 1 RW 8. Kebetulan rumah ayah saya itu ada lahan kosong yang akhirnya saya dengan teman-teman UI di kriminologi menggunakan lahan tersebut sebagai tempat untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Dasarnya ada, yaitu banyaknya anak-anak satu yang putus sekolah. Terus kedua, banyaknya perempuan-perempuan yang memang tidak berdaya karena faktor ekonomi. Akhirnya timbulnya adanya satu tindakan yaitu kekerasan. Nah, kekerasan ini juga akhirnya berdampak buruk kepada anak-anak dan juga perempuan khususnya. Nah, kemana kita harus mengadu? Kebetulan juga di tingkat PKK itu juga ada tupoksinya terkait dengan kekerasan perempuan dan anak. Tapi itu sepertinya tidak berjalan, mungkin terbentur oleh satu sistem. Jadi saya pernah mendengar saat itu masih pemerintahan Bapak Nur Mahmudi, bahwa Ibu Nur Mahmudi itu mempunyai satu statement bahwa tidak boleh ada masyarakat Depok, khususnya perempuan, yang berbondong-bondong melaporkan kekerasan fisik maupun psikis. Nah, ini yang ditentang oleh teman-teman saya, bahwa perempuan harus berani untuk speak up apabila terjadi ada hal-hal yang melemahkan dirinya sendiri maupun anak-anak. Akhirnya saya dengan Bu Yeni, dengan Pak Heri menginginkan membuat satu konsep yang kecil yang kita akan sosialisasikan kepada masyarakat sekitar, bahwa kita harus berani, kita harus berdaya, bahwa perempuan juga tidak boleh bicara hanya di belakang, dan anak-anak pun juga punya hak untuk berbahagia, artinya bahagia dalam hak mengakses pendidikan dan juga kesehatan. Jadi mungkin nanti kita akan bikin semacam kegiatan sosialisasi dan juga akan membuat satu pos-pos untuk pengaduan. Jadi apabila ada terjadi tindakan-tindakan yang tadi saya gambar sedikit, kita tahu kemana arahnya. Jadi tidak boleh ada yang menghalangi. Jadi kekerasan psikis maupun kekerasan ekonomi itu harus bersih dari Kota Depok. Itu target kita. Tapi itu bukan usaha yang artinya bukan usaha yang mudah, dan juga bukan juga usaha yang gampang. Kita harus bergerak. Masih banyak tantangan-tantangan. Dan juga saya berharap Pak Heri, Bu Yeni, bahwa PKK maupun kader-kader itu juga harus berdaya, tidak ada intervensi politik untuk bergerak di Kota Depok. Seperti itu. Terima kasih Bu Yeni, Pak Heri. Baik, sebagai Bapak Ibu sekalian, terkait memang kesulitan kendala di setiap kelurahan memang sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian, dan secara berjenjang sudah kita sampaikan ke Bapak Wali Kota Depok. Dan terkait pajak reklam dulu, ini kebetulan juga memang bukan ranah kewenangan kecamatan. Ya, itu di perizinan dan memang pengawasan oleh Satpol PP. Nah, di kecamatan ada kasih pemerintahan dan kantin,
Nah, ini juga yang memang berkoordinasi dengan Satpol PP. Nah, beberapa spanduk ataupun flyer yang kadang-kadang tidak berizin disampaikan itu biasanya kasih Pemtrantik berkoordinasi dengan Pol PP langsung kita turunkan. Dan untuk reklame juga yang tidak berizin biasanya disampaikan Pak oleh Pol PP didampingi oleh kasih pemerintahan. Mungkin di beberapa titik ada yang memang belum terbayar oleh pengusaha tersebut dan itu disampaikan ke Pol PP. Nah, Pol PP baru menyampaikan ke Kasipem untuk sama-sama ke lokasi. Nah, itu yang memang bisa kita laksanakan di lapangan. Nah, karena kewenangan tadi. Nah, ini paling kita bersifat pemberitahuan. Kalaupun Pol PP tidak bergerak nih Pak. Ada papan reklame sudah habis masanya. Nah, ini juga kita sampaikan ke Pol PP shooting lagi ke perizinan Pak. Betul nggak ini sudah habis atau belum? Itu. Dan beberapa titik terkait kuliner ini memang belum ada khusus yang disiapkan pemerintah satu tempat itu belum ada Pak. Nah, yang sekarang ada yang memang usaha masyarakat. Dan ke depan kita punya potensi lapangan irekap, ya. Lapangan irekap yang memang sudah dibangun stadion mini. Mudah-mudahan di tahun ini dilanjutkan. Nah, ini kita memberikan masukan untuk di sana UMKM, menempatkan beberapa UMKM di stadion mini tersebut. Mudah-mudahan ini bisa di-ACC oleh pemerintah kota dan memang menjadi wacana kita bagaimana menempatkan UMKM dan menjadi pusat kuliner salah satunya di sana. Mungkin itu masukan ya Pak. Terima kasih. Ya. Baik. Jadi itu dan ini Bang Alvin juga mensupport apa yang kita lakukan bersama-sama, khususnya di wilayah Kecamatan Cilodong. Kemudian juga nanti lumayan lebih kepada dalam rangka Rosol itu mungkin sifatnya nanti tinggal koordinasi aja pada masing-masing lurah atau mungkin satgas ya di tingkat kecamatan, karena memang yang kita perlukan adalah audiensinya daripada masyarakat maupun kader-kader kelurahan. Itu maka Pak Asep ya yang bisa menjawab ya. Kemudian Pak Indra nih, gitu. Ya nanti keseluruhannya biar Pak Camat yang ambil kebijakan. Ayo kapan? Maka. Terima kasih. Khusus ini untuk Bu Maya itu menyampaikan tentang rumah budaya. Ini sangat nyambung sekali dengan program yang akan dikerjakan di Kalimulia ini dengan warga masyarakat. Ini sekian hari yang lalu bertepatan dengan tanggal berapa lah, pokoknya hari Minggu waktu itu saya berkesempatan diajak jalan oleh warga Kalimulia. Ini para ustadz dan kiai itu yang pada jalan saya diajak. Di sana ada sebuah pembicaraan tentang pengembalian, artinya masyarakat Kebon Duren, bukan Kalimulia ya, tapi masyarakat Kebon Duren itu bagaimana tradisi masyarakat Kebon Duren tempo dulu, gitu kan? Baik tradisi mau nikahan, hajatan, lebaran dan sebagainya. Nah, sebelumnya kami kemarin ada acara itu sekitar 1 bulan sebelumnya, warga masyarakat bukan sebelumnya, ketika waktu kami monitoring pemilu itu sampai dibicarakan, masyarakat itu mengusulkan bahwa kita mengadakan lebaran Kebon Duren. Nah itu lebaran Kebon Duren, persis sama ngobrol di rumah Betawi itu tadi, di rumah budaya itu lebaran Kebon Duren. Ayo gimana konsepnya? Kita konsep seperti ini. Nah tadi Bu Maya menyampaikan bahwa ada kegiatan banyak fashion show, ya. Kemudian Pak Habib menyampaikan bagaimana dengan musiknya dan sebagainya. Nah ini nyambung dengan saya dengan acara Lebaran Kebon Duren, karena dia ingin melaksanakan acara Kebon Duren, yang khusus Kebon Duren itu. Nah oleh karena itu, insya Allah kita kolaborasi dengan masyarakat Kebon Duren
karena ingin kembali kepada masyarakat tempo dulu yang sangat guyup, masyarakat lingkungan itu ya. Bagaimana kalau lebaran dari satu tempat ke satu tempat itu jalan kaki, dulu itu kan belum ada motor. Ya saya rasakan juga dulu itu di Kebon Duren itu belum ada motor, karena pada waktu itu bapak mertua saya rumahnya di sana, yang sekarang udah jadi pabrik di perusahaan gitu kalau apalah. Dulu itu masih lapangan seperti lapangan kebo dulu. Saya sering di sana gitu, bahkan di lapangan itu pernah saya ikut main bola dan sebagainya dulu itu. Nah sehingga masyarakat itu ingin mengajak saya, yuk kita kembalikan ke zaman dulu lagi gitu. Sehingga ada rencana kalau jadi itu sebelum lebaran itu ada rencana mau potong kebo gitu, andil itu istilahnya. Makanya nanti di bulan puasa itu kalau memangnya. Perkenalkan, nama saya Tole Yosef, kebetulan di Sekber Wartawan Kota Depok ini selaku pembina, Pak. Izin kami ingin menanyakan tentang tadi ada wacana atau peningkatan pendapatan asli daerah melalui potensi wisata wilayah. Tadi yang sudah dipaparkan baik dari Pak Lurah maupun Pak Camat dan perwakilan Bu Sekawin, kan? Oh, Kasipem. Tapi yang pertama saya ingin tanyakan Bu dari Kasipem, dengan adanya potensi di Kelurahan Cilodong, itu kemarin akan dibangun atau wisata waterboom yang ada di Kelurahan Cilodong atau perbatasan dengan Sukamaju. Dan saat ini entah kenapa itu pembangunan itu tersendat, apakah karena perizinan atau karena kekurangan anggaran. Tetapi itulah menjadikan potensi bagi masyarakat, khususnya wilayah warga Kecamatan Cilodong. Nah itu yang saya amati, Bu, di Kelurahan Cilodong itu ada tempat wisata yang saat ini sudah dibangun, Pak ya, namun terhenti. Tapi mudah-mudahan dengan adanya pembangunan tersebut bisa berjalan nanti ya ke depan. Lalu yang kedua, saya ingin tanyakan kepada Lurah Sukamaju, Bapak Indra Jayadi, itu lurah ya Pak. Kebetulan saya juga tinggal di Sukamaju. Di Kelurahan Sukamaju itu memang tadi sampaikan Pak Lurah ada potensi wisata atau bukan wisata Pak, setu ya, setu bahar. Memang setu itu tempatnya itu airnya juga bisa warna-warni Pak ya. Ada warna putih, warna hitam, dan warna lain coklat. Paling musim hujan bisa banjir Pak. Nah, setu itu memang sampai saat ini, kalau yang saya tahu Pak ya, belum ada terbentuknya Pokdarwis itu Pak ya, atau kelompok sadar wisata. Yang ada juga juru kunci, Ya, saya usulkan ke Pak Lurah, bagaimana meningkatkan atau wisata setu itu menjadi wisata lokal. Memang kemarin ada bantuan dari provinsi, kalau tidak salah itu 1,2 DM dan sudah dibangun sampai ini. Namun perawatan sampai saat ini masih dikelola oleh PUPR. Nah, saya usulkan aja Pak Lurah Sukamaju, mudah-mudahan bisa terbentuknya dengan setu itu, maka kami insya Allah dari Sekjen juga bisa ngopi bareng di sana. Dengan adanya kegiatan tersebut bisa mengadakan kegiatan-kegiatan di setu itu, misalnya ada kegiatan wisata atau seperti ngopi bareng di sana Pak. Insya Allah kita juga akan mengadakan undang dari PUPR atau yang lainnya, dinas-dinas yang lain, supaya wisata setu itu bisa terpantau gitu Pak. Bukan hanya terpantau banjirnya saja, tapi yang saya tahu banjir itu tidak menentu, bukan curah hujan. Namun yang saya tahu itu ada airnya warna-warni itu Pak, bisa putih, bisa kuning, bisa hitam. Yang tadi yang ketiga Pak, tadi disampaikan oleh Pak Asep Kalimulya bahwa memang adanya di Kelurahan Kalimulya ini
ada beberapa makam ya. Tadi yang sampaikan memang betul, saya tahu paling satu, dua, tiga dan sebagainya Pak. Nah, tapi di situ ada restoran dan rumah budaya. Nah, kami juga ingin yang tadi sampaikan yang masuk dalam 17 sesuai dengan moderator. Kami akan coba mendekatkan diri baik melalui media dengan Tadi wacana Pak Camat untuk rumah Betawi itu mudah-mudahan bisa juga melibatkan Sekber Wartawan Kota Depok untuk mewacanakan itu terus, karena seperti rumah budaya yang di Juanda, kemudian di belakang Margo kita juga terlibat aktif untuk itu, karena memang tidak cukup oleh pemerintah Kota Depok itu sendiri. Baik ya, untuk selanjutnya saya pikir Pak Camat dan Pak Lurah, ini ada Bu Erna juga, jadi nggak sebut ibu-ibu. Kita sambil santai, dialog aja, tanya jawab santai. Jadi pada poinnya itu, jangan lari dari tema ini. Sedikit gambaran terkait dengan P2 Mas dan SWI Kota Depok itu. Jadi kita lebih kepada pengawalan, mengawal kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat, baik yang tadi disampaikan Pak Camat, karena sebetulnya Sekber Wartawan Kota Depok itu sudah dari 2018 kita mengadvokasi, karena memang di satu sisi faktor-faktor psikologis keluarga, lingkungan dan segala macam, seperti halnya bulan kemarin, awal bulan ini juga kita menangani ada seorang anak 12 tahun diperkosa di daerah Sukatani sana. Kemudian bingung untuk melapor, dapat intimidasi dari pihak keluarga yang mau perkosa. Akhirnya kita coba kawal itu dan akhirnya bisa terselesaikan. Tetapi kita lebih fokus ke depannya ini, Bu Erna, RT2 Mas dan SWI ini di samping menampung pengaduan, kita mengawal itu, kemudian kita fokus kepada penanganan pasca itu, penanganan terapi psikologisnya, yang nanti akan juga bekerja sama dengan pihak Pemda dan Polres Kota Depok. Baik, mungkin ya, tadi pengantar saya sudah sampaikan, kita ada satu Bahar dan Setu Cilodong serta alun-alun. Dan memang untuk 3 wilayah ini belum ada tiket masuk. Ya, belum ada tiket masuk dan seluruhnya bebas retribusi. Nah, terkait potensi wisata tadi, ini juga mungkin ranah Setu ini di PUPR, Kementerian PUPR. Jadi memang masih diberikan kesempatan di Setu itu Dinas Pariwisata untuk mengelola Setu, dan kita lihat tadi ada bebek-bebekan dan lain-lain. Nah, itu memang sebagian masuk retribusi ke Pemda Kota Depok. Nah, terkait yang lain ini belum ada. Nah, kita di Cilodong memang menggenjot PBB, Pak Heri, PBB. Ini kita genjot dan alhamdulillah tahun ini 2023 100% lebih ya, 100,berapa% kita tercapai untuk PBB, dan ini menjadi perhatian utama kita di Kecamatan Cilodong untuk bagaimana peningkatan pendapatan. Dan yang lainnya mungkin nanti ada beberapa sektor terkait rumah makan atau kafe baru yang kebetulan ini izinnya belum ada. Ini juga kami minta para lurah untuk memaksimalkan pengontrolan, walaupun kewenangannya belum ada di kita, masih di perizinan, tetapi niat kita silaturahmi dan bertegur sapa dengan pemilik yang memang belum berizin, sehingga potensi itu bisa masuk ke kas daerah ataupun ke kasda APBD Kota Depok. Dan yang lain mungkin nanti ada tambahan dari para lurah terkait potensi-potensi apa, kami persilakan Pak Lurah Arif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau memperkenalkan diri, saya Surat Jati Mulia. Mungkin dari sekian banyak ini mungkin asing saya kira.
belum pada kenal maksudnya gitu kan. Ada beberapa yang sudah kenal tapi kebanyakan belum kenal gitu kan. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Untuk di Jatimulya memang pariwisata kecil sekali Pak. Ya khususnya yang pertama yang paling besar yaitu alun-alun. Alun-alun itu pun retribusinya langsung ke Pemda ya, ke pihak ketiga kan itu kan. Jadi bukan di Supa, sekarang boleh pihak ketiga kan oleh pemerintah pada itu. Ya itu salah satu untuk menambah dari AD Kota Depok. Memang yang kedua apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat yaitu kita masih berapresiasi dengan PBB. Kalau di Kelurahan Jatimulya memang banyaknya perumahan Pak. Ya, perumahan yang saat ini dari 9 RW yang kita miliki di Jatimulya, 5 RW itu adalah perumahan, 4 RW di pemukiman. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini kita bisa mendorong terus untuk bagaimana bisa meningkatkan PAD yang ada di lingkungan kita masing-masing. Ya, jadi alhamdulillah juga kita bisa berkenalan di sini, bisa bersilaturahmi dimanapun kita ya bertemu, mungkin sapa ya itu jangan dilewatkan gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan dengan ini semua bapak-bapak yang bisa mendorong untuk bagaimana PAD di Kecamatan Cilodong ini bisa meningkat khususnya di pariwisata memang minim sekali ya kalau di Cilodong. Walaupun minim sekali apabila kita sama-sama bisa mengelola hal ini, insya Allah mudah-mudahan bisa meningkatkan PAD yang katanya 1,7 triliun untuk di 2024 bisa tercapai. Tapi kebanyakan memang yang paling dominan adalah PBB Pak. PBB salah satunya masih favorit PBB itu ya yang untuk Cilodong itu. Mungkin itu aja Pak sementara yang saya sampaikan. Dan cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya, yang lainnya baru ketemu soalnya. Saya alhamdulillah sudah bertugas 10 bulan ya. 10 bulan di Kelurahan Sukamaju. Walaupun saya lahir di Sukamaju Pak. Jadi kalau Sukamaju wilayahnya ya sedikit memang cukup luas dibandingin kelurahan-kelurahan yang lain. Karena dia hampir 437 hektar. 30 RW, 168 RT. Diperkirakan populasi penduduk di situ 1 banding 1000 perbatasan seperti itu. Jadi kalau melihat dari potensi PAD dan situasi masyarakat di Sukamaju itu cukup kompleks. Jadi bukannya pendapatan asli daerah, permasalahan asli daerah banyak di situ. Dari kecil sampai dulu zaman kakek saya kepala desa Pak di situ. Jadi sudah banyak seperti itu. Tentunya tetapi dengan adanya kemajuan zaman dan ada situasi pendudukan bahwa yang dijadikan potensi PAD di Sukamaju itu pajak restoran. Karena lumayan restoran di Sukamaju itu udah banyak. Ada Kampung Kucil, Lembur Kuring. Kalau hotel juga kayaknya udah nggak laku kan ya. Hotel Uli Harta doang Pak tuh. Pak Tony tahu tuh, Uli Harta ya. Pak Tony tahu ya. Uli Harta. Soalnya sering monitor ya, Mubutika ya, sering. Mubutika sering lewat gitu maksudnya. Iya, sering lewat Pak. Tentunya kita pada prinsipnya mendukung terhadap kegiatan-kegiatan yang memang menjadikan potensi pendapatan asli daerah. Karena memang sekarang ini yang lagi di daerah yang memang kompleks populasi juga padat, ini lagi diupayakan pajak retribusi parkir Pak Camat, lagi diupayakan karena banyak parkir yang memang nggak jelas gitu. Contohnya kayak di Simpangan Depok itu parkir banyak kalau pagi. Itu lagi sedang saya laporin juga ke Dishub bagaimana upaya ini sebenarnya potensi daerah kalau tanah ada 400 meter terus lihat udah banyak rumah-rumah tumbuh. Nah ini juga lagi kita upayakan. Jadi hal-hal yang sifatnya untuk pendapatan asli daerah, ya tentunya karena memang udah koridor dan suatu peraturan perundang-undangan sudah diatur, lalu kita berupaya mensosialisasikan dan juga melaporkan terhadap mana sih potensi-potensi yang memang menjadikan retribusi atau pajak daerah di wilayah kami.
kalau yang tadi bilang Pak Camat ada Setu Bahar itu memang tempatnya tidak terlalu luas Pak. Dia hanya 1,5 hektar. Nggak luas seperti Setu Cilodok. Udah gitu di atasnya makam TPU. Jadi orang kalau malamnya, padahal kita udah bikin taman di sekeliling Setu, nggak ada yang berani nongkrong, takut kan. Karena di atasnya itu, Pak Tony harus jelasin nih, Tony tahu soalnya dia nih. Jadi kita pernah, ini kalau baby kan tadi mah bodoh, jangan ini Pak bisa pada nyebur, takut semua begitu. Kita udah upaya tetap badannya. Tetapi ya kita bisa mencari lah nanti destinasi lain, walaupun Setu itu ada yang berupaya nanti kelompok peternakan kita mau bikin tambak seperti itu, ada upaya seperti itu. Intinya bagaimana menggali potensi yang memang ada di masyarakat, kita upayakan seperti itu. Itu aja gambaran Pak. Mungkin kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.